Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Junifer Clarissa Yaakob, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa 2014201031. Saat ini saya akan menampilkan video mengenai asuhan keperawatan kritis pada pasien post-operasi CABG atau coronary artery bypass graft. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, Eskep MKes. Apa sih itu CABG? CABG atau coronary artery bypass graft merupakan metode revaskularisasi. Re yaitu pemasangan kembali, vaskular yaitu pembuluh darah. Jadi metode pemasangan kembali pembuluh darah, metode revaskularisasi, penanganan intervensi dari CAD atau coronary artery disease atau yang sering disebut atau dikenal dengan penyakit jantung koroner. Dengan dilakukan untuk penyakit jantung koroner dengan 3 atau lebih penyumbatan pada arteri koroner atau penyumbatan yang signifikan pada left main coronary artery. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai CABG, kita belajar terlebih dahulu tentang atau kita ulas kembali tentang anatomi fisiologi dari arteri koroner. Nah, arteri koroner ini muaranya ada pada sinus falsafa. Nah, sinus falsafa ini letaknya di atas katup aorta atau lebih tepatnya di aorta ascendens. Terbagi atas dua, yaitu left coronary artery dan right coronary artery. Arteri sebelah kanan dan arteri koroner sebelah kiri. Arteri koroner sebelah kiri terbagi juga atas dua, yaitu LAD atau left anterior descendens dan LCX yaitu left circumflex. Nah, right coronary artery ini dia tugasnya bertanggung jawab untuk memperdarahi 80-90% AV node, 50-60% SA node, dan juga untuk memperdarahi atrium dan ventricle sebelah kanan. Kemudian ke arteri koroner sebelah kiri. Nah, LAD ini tanggung jawabnya untuk memperdarahi dinding anterolateral basal dari ventricle kiri, kemudian pada dinding anterior, apex, serta intraventricular sistem konduksi. Kemudian LCX atau left circumflex. Nah, left circumflex ini tugasnya untuk memperdarahi dinding anterior, dinding lateral dan dinding posterior dari ventricle kiri, juga bertanggung jawab untuk memperdarahi bundle His. Kemudian SA node sebesar 50% dan AV node sebesar 10%. Nah, kemudian indikasi dari pemasangan CABG. Ini menurut Passaroni tahun 2015. Yang pertama indikasinya angina dengan lebih dari 50% stenosis atau sumbatan pada left main coronary artery. Kemudian yang kedua, unstable angina dengan two vessel disease, dengan three vessel disease, dan juga small vessel disease, tapi dengan adanya unstable angina. Kemudian iskemia dengan adanya heart failure atau adanya gagal jantung. Sudah iskemia, terus ada heart failure juga. Kemudian AMI, acute myocardial infarct, dengan adanya juga shock kardiogenik. Kemudian tanda-tanda iskemia setelah angiografi atau tindakan PCI. Kemudian adanya penyakit katup. Kemudian adanya pembuluh darah yang tidak cocok setelah tindakan PCI. Jadi sebelum CABG ini ada salah satu tindakan untuk CAD yaitu PCI, pemasangan PCI. Nah, jika pemasangan PCI ini tidak mempan atau gagal, tentunya harus dilakukan tindakan CABG. Nah, tindakan CABG ini atau teknik CABG ini ada dua, yaitu off pump dan on pump. Nah, yang on pump ini menggunakan
alat yang disebut dengan CPB atau cardiopulmonary bypass. Nah, CPB ini adalah alat sebagai pengganti fungsi jantung pada saat jantung dihentikan atau pada saat kardioplegi. Jadi CPB ini yang menggantikan fungsi dari jantung itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut pada komplikasi. Nah, menurut American Journal tahun 2018, komplikasi dari tindakan CABG yaitu pertama, sternal wound infection atau adanya infeksi. Kemudian adanya pneumonia atau infeksi, juga adanya graft failure. Kemudian adanya aritmia. Nah, aritmia yang paling sering terjadi yaitu AF atau atrial fibrillation. Kemudian adanya cardiac tamponade. Kemudian adanya stroke. Nah, stroke ini bisa disebabkan karena adanya emboli. Nah, terjadi sumbatan mengakibatkan stroke. Emboli ini bisa juga karena adanya pemasangan CPB ini, adanya pemasangan alat CPB ini. Nah, kemasukan udara jadi bisa mengakibatkan emboli. Nah, jika emboli ini sampai ke otak, dia mengakibatkan stroke. Nah, untuk bisa juga ke renal atau ke ginjal. Nah, jika embolinya ini sampai ke ginjal, ini dapat mengganggu sistem RAA atau sistem renin-angiotensin-aldosteron. Nah, bisa mengakibatkan renal injury sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kemudian ada unstable hemodinamik. Nah, kemudian juga yang terakhir yaitu adanya perdarahan. Nah, untuk perawatan pasca bedah biasanya pasien-pasien dengan post-operasi CABG biasanya harus masuk ke ruangan CCU atau cardiac care unit. Nah, apa-apa saja yang harus diobservasi atau dimonitoring? Nah, pertama monitoring hemodinamiknya. Ya, melihat CVP-nya biasa untuk menentukan cairannya bagaimana, cairannya lebih atau kurang. Biasanya mengukur CVP-nya. Kemudian denyut jantungnya, vital sign-nya, monitoring tanda-tanda penurunan curah jantung seperti tekanan darahnya bagaimana, mean arterial pressure-nya bagaimana, akralnya bagaimana, perfusinya bagaimana, cardio output-nya cukup atau tidak. Kemudian, nah jika pasien dengan unstable hemodinamik, biasanya pasien-pasien diberikan obat inotropik untuk membantu curah jantungnya, perfusinya bagus. Kemudian EKG, pasien-pasien dengan post-operasi biasanya harus di EKG untuk dievaluasi. Kemudian sistem pernafasannya. Nah, biasanya pasien-pasien dengan post-op CABG ini pas saat masuk CCU masih diintubasi. Oleh dan sebab itu dilihat penggunaan ventilatornya, bagaimana proses weaningnya ke pasiennya, apakah pasiennya mampu weaning atau tidak. Nah, dilihat dari volume tidalnya tercapai atau tidak, minute volumenya cukup atau tidak. Jadi itu yang harus dimonitoring. Kemudian sistem neurologisnya, lihat kesadaran pasien bagaimana, kontak atau tidak, kompos mentis. Nah, untuk sistem neurologisnya. Kemudian sistem bladdernya, dipantau juga urin outputnya. Nah, urin output normal kan 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, itu juga diukur untuk urin outputnya. Nah, itu juga berhubungan dengan cardiac outputnya tercukupi atau tidak. Jadi dilihat juga dari urin outputnya. Kemudian gula darahnya. Nah, biasanya pasien-pasien dengan post-op CABG ini pasiennya biasanya gula darahnya tinggi. Ini diakibatkan juga karena stres metabolik pada saat dioperasi. Kemudian dilihat juga labnya, biasanya ini tergantung dengan instruksi dokter juga. Dilihat blood gas analisisnya bagaimana, dilihat darah lengkapnya bagaimana, kemudian enzim jantungnya bagaimana, fungsi ginjal, fungsi hati juga biasa juga itu sering dilihat. Kemudian ada pemasangan WSD. Nah, pemasangan WSD pada pasien-pasien dengan post-op CABG ini biasanya ada dua WSD yaitu di substernal dan juga di intrapleural sinistra atau intrapleural sebelah kiri untuk memonitoring perdarahannya bagaimana. Jadi, jika perdarahannya lebih dari 3 cc per kilogram berat badan per jam, itu adalah salah satu indikasi untuk reopen atau dibuka kembali karena dicurigai perdarahan. Nah, itu juga harus dilihat melalui echo
oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian foto toraks, dilihat juga foto toraksnya bagaimana. Nah, kemudian konsep dasar asuhan keperawatan. Nah, untuk pengkajiannya juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk diagnosa keperawatannya. Untuk diagnosa keperawatannya ini menurut SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Diagnosa yang mungkin muncul pada pasien dengan post-CABG pertama yaitu penurunan curah jantung. Ini berhubungan dengan biasanya ada pemasangan inotropik karena jantungnya dibuka, jantungnya dihentikan untuk penggunaan teknik on pump. Jadi dilihat juga bagaimana curah jantungnya mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi tentunya ada intervensi-intervensi yang dilakukan seperti penggunaan obat-obat inotropik juga. Kemudian sistem pernafasannya, biasanya sistem pernafasannya ini gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif. Nah, ini juga dilihat karena pasiennya masih terintubasi, jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian gangguan penyepihan ventilator bisa juga muncul karena biasanya pasien-pasien yang gagal weaning atau pasien-pasien yang tidak mampu beradaptasi atau pasien-pasien yang belum mampu bernafas secara spontan, ini biasa diangkat juga diagnosa keperawatan gangguan penyepihan ventilator. Kemudian nyeri akut. Nah, karena pasien-pasien post operasi tentunya dibuat insisi, dilakukan insisi, tentunya tidak kemungkinan pasti pasiennya mengalami nyeri karena ada sayatan, ada insisi. Nah, bisa juga diangkat diagnosa keperawatan nyeri akut. Kemudian ada hipotermia. Nah, hipotermia ini pada pasien-pasien dengan post CABG pada waktu menggunakan on pump, nah kan jantungnya dihentikan. Nah, itu suhu badannya, suhu tubuhnya dibuat 32 sampai 34 derajat Celcius. Jadi, karena pasiennya juga di ruangan OT atau di ruangan operasi, pasti tentunya terpapar suhu dingin. Nah, itu bisa muncul. Kemudian resiko perfusi miokard tidak efektif. Nah, ini berhubungan dengan perfusi miokardnya juga yang tidak efektif. Resiko perdarahan juga bisa. Kemudian resiko infeksi karena ini berhubungan dengan terpasangnya alat-alat invasif. Untuk intervensi keperawatannya disesuaikan dengan SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Untuk implementasi keperawatannya tergantung dari intervensi yang kita buat, tergantung juga dari diagnosa keperawatan yang diangkat. Kemudian evaluasi keperawatan dilihat lagi bagaimana tindakan yang sudah dilakukan apakah berhasil atau tidak. Nah, itu perlu dievaluasi untuk intervensi lanjut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai asuhan keperawatan kritis pada pasien post-operasi koronari arteri bypass graft. Semoga dapat bermanfaat bagi yang sudah menyaksikan. Nah, saya mengajak rekan-rekan sekalian yang mau atau rindu untuk melanjutkan pendidikan, saya mengajak kita untuk sama-sama bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, nih yang mau atau rindu juga untuk menjadi perawat-perawat profesional, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Karena fasilitasnya sudah keren-keren, dosen-dosennya juga yang terbaik. Saya percaya Anda tidak akan menyesal bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.